Oke teman-teman, kita lanjut di pembahasan selanjutnya. Untuk materi video kali ini kita akan membahas pengeluaran-pengeluaran apa saja yang biasanya menjadi beban ataupun pengeluaran pokok untuk barbershop di setiap bulannya. Saya akan menjelaskan pengeluaran-pengeluaran ini supaya teman-teman nanti ada gambaran pada saat buka barbershop tuh butuh apa saja sih yang kita perhitungkan, supaya teman-teman nanti bisa mengakumulasi berapa dari total pengeluaran-pengeluaran itu, sehingga nanti teman-teman bisa menghitung target customer yang dibutuhkan setiap harinya atau bulannya. Nah, untuk cara menghitung target customer nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Oke, langsung kita masuk di pembahasan pengeluaran-pengeluaran pokok barbershop di setiap bulannya. Yang pertama, tentu saja teman-teman itu ada yang namanya biaya sewa kios. Nah, teman-teman nanti yang sewa kios itu teman-teman harus anggarkan setiap bulannya. Sebagai contoh, nah teman-teman sewa kios anggaplah mungkin 12 juta per tahun ya, per tahun 12 juta. Berarti angkanya kalau kita hitung 12 juta dibagi 12 bulan itu ketemu angkanya 1 juta per bulan. Nah, saran saya teman-teman jangan sisihkan setiap bulan itu 1 juta. Tetapi dibulatkan menjadi 1,2 atau 1,3. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti sewa kios, bisa jadi di tahun pertama angkanya 12 juta, tapi di tahun berikutnya bisa jadi angka sewanya naik 1, 2, atau bahkan sampai 3 juta. Nah, ini tergantung kiosnya teman-teman. Jadi biasanya angka sewa itu nilainya setiap tahun bertambah. Jadi teman-teman anggarkan mungkin 1,2 juta setiap bulan, sehingga nanti kalau di total diakumulasikan, teman-teman nanti ketemu di setiap tahunnya 1,2 dikali 12 bulan itu bisa jadi 14.400.000. Nah, untuk mengantisipasi saja. Jadi, silahkan anggarkan setiap bulan untuk sewa kios ini. Tergantung dengan biaya sewa kios yang teman-teman sewa. Nah, itu. Jadi, kalau angkanya 15 juta nanti teman-teman tinggal hitung aja dibagi 12 bulan. Berarti setiap bulan harus menyisihkan berapa dan dibulatkan berapa ratus ribu, supaya nanti untuk mengantisipasi di tahun berikutnya angka sewanya naik. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya teman-teman harus anggarkan untuk biaya pengeluaran listrik. Nah, pengeluaran listrik ini juga tiap barbershop berbeda-beda karena tergantung pemakaian. Kalau saya di barbershop saya biasanya itu angkanya 700 sampai dengan 1 juta. Itu dengan total 3 kursi, 3 hair dryer dengan AC itu 1,5 PK, teman-teman. Jadi teman-teman paling nggak biar ada gambaran nih. Setiap bulan biasanya saya menganggarkan 700 sampai dengan 1 juta untuk biaya listriknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk anggaran WiFi. Nah, biasanya nih teman-teman yang pengen bisa memantau bisnisnya dari HP, terintegrasi lewat HP. Teman-teman di rumah bisa mantau barbershopnya lewat HP, timnya kerja. Itu teman-teman butuh jaringan internet supaya bisa dipantau dari HP. Nah, makanya teman-teman nanti anggarkan juga nih untuk masang WiFi itu biasanya per bulannya dianggarkan berapa sih bayarnya. Karena ini tergantung juga teman-teman pakai apa. Ada jaringan IndiHome, ada XL, ada Iconnet. Silahkan teman-teman nanti cari yang terjangkau dan tentu saja dengan kecepatan yang bagus. Nah, kalau saya pakainya Jujungnet. Itu kurang lebih 180 ribuan setiap bulannya itu dengan kecepatan 10 Mbps. Nah, teman-teman kalau di Jogja bisa pakai juga Jujungnet. Itu ya teman-teman ya. Kemudian nanti anggaran untuk biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu untuk apa? Untuk nanti teman-teman misal mau kulaan produk. Ya, misal pomade-nya habis, sampo-nya habis, powdernya habis, vitaminnya habis. Nah, seperti itu. Untuk biaya lain-lain ini silahkan teman-teman bisa anggarkan 500 atau mungkin sampai 1 juta. Nah, harus ada anggaran biaya lain-lain ini. Karena nanti untuk mengantisipasi bahan-bahan teman-teman itu ada yang habis. Mungkin bahan untuk treatment coloring, perming. Nah, teman-teman nanti sudah ada anggarannya di setiap bulannya. Jadi nggak perlu ngambil uang dari kantong teman-teman semuanya. Sudah ada anggaran untuk biaya pengeluaran lain-lain. Kemudian yang selanjutnya, saya yakin teman-teman ada yang pengen buka barbershop motong sendiri. Nah, itu silahkan teman-teman nggak apa-apa anggarkan untuk menggaji diri sendiri. Atau teman-teman punya tim, nah di situ anggaplah satu tim teman-teman gaji dia dengan nominal, kita kasih contoh dengan sistem gaji pokok saja dengan UMR di Jogja, anggaplah per bulannya 2 juta. Nah, berarti ini kan menjadi beban pengeluaran pokok di setiap bulan. Setiap bulan menggaji satu karyawan dengan nominal 2 juta. Nah, misal seperti itu. Kalau 2 karyawan ya tinggal dikalikan. 3 karyawan dikalikan juga. Nah, seperti itu. Jadi cara menghitungnya seperti itu. Itu untuk gaji tim ataupun karyawan atau barberman yang bekerja di tempat teman-teman, di barbershop teman-teman semuanya.
Kemudian teman-teman ada anggaran biasanya itu kalau kita sewa kios itu ada anggaran untuk iuran air dan juga sampah. Nah ini meskipun angkanya kecil setiap bulan, tetapi kalau kita kalikan selama 12 bulan, selama 1 tahun itu juga nominalnya besar juga, lumayan juga teman-teman. Misal anggaplah sampah 50, air 20.000 misal, 70.000 dikali selama 12 bulan. Itu 70.000 dikali 12 bulan, angkanya bisa sampai 840.000, kan lumayan teman-teman. Jadi meskipun kecil di setiap bulannya, tetap kita anggarkan juga untuk air dan juga sampah. Itu biasanya kalau kita sewa, ada yang ditarik, ada juga yang tidak. Nah kalau di tempat saya tetap ditarik untuk anggaran iuran air dan juga sampah teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, yaitu biaya untuk kas teman-teman, sisihkan setiap bulan. Untuk apa? Karena saya yakin teman-teman nanti pengen upgrade alat. Satu waktu alatnya mungkin rusak atau pengen upgrade alat yang baru lebih bagus. Teman-teman ada dana nih kas. Anggaplah 1 juta setiap bulan. Kalau kita kumpulkan selama 12 bulan, angkanya sudah 12 juta. Nah teman-teman nanti bisa upgrade alat. Atau mungkin teman-teman bisa persiapan buat buka cabang. Intinya dana kas ini untuk mengantisipasi kalau nanti ada terjadi kerusakan atau butuh renovasi mendadak, teman-teman ada budgetnya untuk dikeluarkan dari dana kas ini. Jadi nggak perlu ngambil dari kantong pribadi teman-teman lagi. Jadi sudah ada dana kasnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau lebih profesional lagi, ada gaji untuk manajer, ada gaji untuk kasir. Ya, biasanya barbershop ada kasirnya, itu juga. Kemudian ada juga yang berlangganan aplikasi kasir pintar, itu setiap bulannya dianggarkan supaya terintegrasi dengan HP ya. Setiap pemasukan, nota-nota yang masuk, nah itu biasanya langsung terdeteksi lewat HP. Itu kan butuh aplikasi, kita sewa dari aplikasi orang lain, itu kan perlu kita anggarkan juga setiap bulannya. Oke, itu tadi jadi pengeluaran-pengeluaran pokok barbershop teman-teman. Jadi disesuaikan saja. Kalau teman-teman yang mungkin nggak sewa, berarti lebih ringan tuh. Teman-teman yang nyukurnya masih sendiri, ya kan, belum punya tim, saya ngerjain sendiri mas, ya berarti lebih ringan. Kemudian teman-teman misal nggak pengen pakai jaringan internet, ya tentu saja pengeluaran pokoknya akan lebih ringan. Oke, itu tadi teman-teman pengeluaran-pengeluaran seputar bisnis barbershop di setiap bulannya, supaya paling nggak teman-teman ada gambaran setiap bulannya tuh apa saja sih pengeluaran-pengeluaran barbershop kalau saya sewa kios, ataupun teman-teman punya tempat sendiri untuk barbershop, apa saja sih pengeluaran-pengeluarannya. Nah mudah-mudahan dengan menonton video ini teman-teman sudah ada gambaran berapa sih budget pengeluaran pokok barbershop di setiap bulannya. Oke gitu teman-teman, pembahasan seputar pengeluaran barbershop di video kali ini. Kita lanjut di materi berikutnya.